Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Multiana, mahasiswi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang negosiasi bisnis. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi merupakan suatu upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Atau lebih singkatnya, negosiasi sama halnya dengan perundingan. Bagaimana realitas negosiasi? Contoh yang pertama, mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain. Namun kenyataannya, tidak semua dapat diperoleh dalam negosiasi, karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan. Namun kenyataannya, tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jadi, yang seharusnya negosiasi adalah proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan. Dalam negosiasi mencakup adanya pembicara, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Oleh karena itu, hal yang harus diketahui dalam negosiasi, yang pertama, apa yang diinginkan. Yang kedua, konsensus apa yang ingin dibuat. Yang ketiga, alternatif apa yang dimiliki. Keempat, pihak yang akan dihadapi. Yang kelima, apa yang ingin dikatakan. Selanjutnya, kapan negosiasi dibutuhkan? Negosiasi terjadi ketika adanya pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, dan peluang berkompromi. Yang selanjutnya, apa manfaat negosiasi? Yang pertama, tercapainya tujuan. Melalui negosiasi, apa yang diinginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas yang lebih besar. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan masalah. Negosiasi yang sukses itu harus satu, melibatkan komunikasi efektif antara dua pihak. Dua, setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Tiga, kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Selanjutnya, bagaimana dengan negosiasi konvensional? Negosiasi konvensional lebih fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, dan mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Adapun model dalam negosiasi konvensional lebih ke menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Selanjutnya, bagaimana sih negosiasi yang efektif itu? Yang pertama, harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Fokus pada masalah, bukan siapa yang terlibat. Yang kedua, jangan terjebak perdebatan posisi. Sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Yang keempat, kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak pada penampilan. Orang karismatik biasanya terdengar sangat meyakinkan dalam negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Selanjutnya adalah profil negosiator. Yang pertama, konektor. Biasanya berpenampilan tenang dan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh jelas.
Tips bernegosiasi dengan konektor. Harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point. Lihat dulu kondisinya. Jangan langsung melakukan negosiasi. Yang kedua, networker. Pembawaannya senang, ramai, heboh, dan kurang memperhatikan sesuatu secara detail. Tips bernegosiasi dengan networker. Jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga, produser. Seringkali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, bergerak, berpikir, dan berbicara dengan cepat. Tips bernegosiasi dengan produser. Jelaskan terlebih dahulu apa yang ditawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian, tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika ya, maka dapat dilanjutkan. Yang keempat, analyzer. Menyukai keakuratan data dan kerincian. Tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Tips untuk bernegosiasi dengan analyzer. Siapkan dukungan data secara lengkap. Selanjutnya, elemen-elemen sukses bernegosiasi. Yang pertama, waktu persiapan yang memadai. Yang kedua, sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. Yang keempat, strategi atau rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima, taktik negosiasi yang jelas. Yang keenam, sikap saling menghormati. Yang ketujuh, informasi lawan negosiasi. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. 9, positive thinking. 10, terbuka untuk bertukar ide. 11, mau berkompromi. 12, membangun kesepakatan. 13, evaluasi dan implementasi. Terkadang, perdebatan terjadi dalam negosiasi, maka dibutuhkan keterampilan dalam berargumen. Langkah pertama, pikirkanlah sesuatu yang mungkin. Berikut beberapa cakupan pada langkah yang pertama. Langkah kedua, ketahui pikiran pihak lain. Berikut beberapa cakupan pada langkah yang kedua. Selanjutnya, kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Yang pertama, menginginkan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, saling mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, gagal mengenali kekuatan sendiri. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terjebak pada satu pilihan. Yang keenam, memiliki mental win-lose. Yang ketujuh, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Yang kedelapan, terlalu banyak menekan pihak lain. Yang kesembilan, menerima opini sebagai fakta. Yang kesepuluh, posisi dianggap segalanya. 11, percaya bahwa semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan. 12, banyak berbicara, sedikit mendengarkan. 13, terlalu tergesa-gesa. Sekian pemaparan materi mengenai negosiasi bisnis yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.